Quran surah 39 ayat ke-30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau Muhammad, sekalipun status pun Nabi, Rasul terhormat, tetap engkau pun akan mengalami proses maut. Engkau akan meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Maka turunlah kemudian ayat ke-17 ini untuk merespon. Qutilal insanu ma akfarah. Celaka manusia seperti ini. Ya, kenapa menggunakan kata kutila coba? Ini dalamnya. Kutila ini bentuk yang tajam pada kata wafat. Di Quran itu ada tuwfiya, ada mata, ada kutila. Ya. Tuwfiya artinya wafat. Udah jadi bahasa kita, wafat. Tawaffa dari kata tawaffa, wafat. Tawaffa ya tawaffa. Quran surah ke-32 ayat 11 ya, paling kanan sebelah bawah. Quran surah 32 ayat 11. Ini malaikatnya. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan Muhammad, viralkan Muhammad SAW, aku telah menugaskan satu malaikat yang tugasnya hanya mewafatkan saja. Ya, wukkila bikum, diwakilkan kepada kita untuk mencabut nyawa. Jadi ada satu malaikat yang tugasnya nyabutin nyawa aja. Nyabut, nggak pindah tugas. Ya, tidak mau praktek. Dan tidak tukeran dengan yang lain, itu aja. Ya, jadi sifat malaikat itu, perhatikan kalimatnya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak bermaksiat dan hanya mengerjakan tugas sesuai tupoksi. Ada malaikat yang diciptanya sujud aja, nggak pernah bangun, sujud aja. Ada malaikat tasbih aja. Tasbih. Ah, bosan tasbih, ya Allah istighfar dong. Enggak, tasbih aja, tasbih terus itu. Gitu aja. Malaikat begitu. Ya. Jadi yang sifatnya ruku terus, yang sifatnya tawaf aja terus. Ya, enggak berhenti, begitu aja. Itu malaikat. Ya, beda dengan kita, lain. Nah, di sini ada yang ditugaskan mewafatkan. Wafat itu dari bahasa Arab. Wafat. Maka ketika Allah menugaskan malaikat dengan kalimat terhormat kan? Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Jadi wafat itu status terhormat. Ya. Makanya secara kata pun jarang disematkan pada orang-orang yang bermasalah. Perampok itu wafat. Tewas kan? Gitu kan? Iya kan? Pemabuk itu kemarin baru wafat. Innalillahi. Enggak. Itu sesuai dengan perilaku, kata akan disematkan. Jadi ketika kata wafat itu disematkan pada malaikat dan mengakhiri kehidupan kita, ingin menunjukkan bahwa kematian itu sesungguhnya sesuatu yang terhormat. Kalau terhormat dipersiapkan nggak? Saya tanya pada Anda. Kalau Anda diundang ke istana, terhormat nggak? Terhormat. Baik. Kalau diundang, maaf ini, ada pernikahan, ada undangan resepsi. Undangan terhormat tidak? Terhormat kan? Baik. Nah, kalau Anda diundang ke istana, undangan terhormat, persiapan nggak? Bajunya bagus nggak? Bagus. Kata-katanya kan ditata dulu ya. Nanti mau bicara apa, sikapnya bagaimana, karena kematian itu ditempatkan dalam Al-Quran pada posisi terhormat. Karena kematian terhormat dipersiapkan. Bukan cuma ditunggu datang. Dipersiapkan. Supaya saat pulang pun kita terhormat. Makanya saat dipanggil, saking terhormatnya dipanggil dalam keadaan tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Itu terhormat. Ya. Kalau tidak dipersiapkan, ya pulang tidak dalam keadaan terhormat nantinya. Diundang secara terhormat, datangnya tidak terhormat, diusir. Ya. Dapat sikap yang tidak nyaman. Anda berlaku yang tidak wajar, mendapatkan sikap yang tidak nyaman. Maka ini jarang diulas gitu. Ketika ditempatkan dengan kalimat ini ingin memberikan kesan bahwa sesuatu yang baik. Jelas di sini? Sehingga di Arab itu kalau dikatakan aina fulan tawafathul maniyah, ya, kematian telah menjemput dia dalam kebaikan. Jelas? Ya. Ini yang kedua itu ada mata, yamutu. Menunjukkan makna kematian secara standar melalui proses. Asalnya kata mata dalam bahasa Arab itu asalnya ini standar, kata dasar standar.
Bukan menunjuk kata halus ataupun kasar, bukan. Menunjuk pada proses berpindahnya alam dari dunia ke alam berikutnya. Prosesnya disebut dengan mata yamutu, kejadiannya disebut dengan maut, malaikatnya malakul maut, yang meninggalnya disebut dengan mayit, akan meninggal disebut dengan mayyit. Nah, nyambung semua. Prosesnya mata. Bukan mata bahasa Indonesia ya. Ya. Sudah? Mata yamutu. Kejadiannya nanti yang dialami maut. Malaikat yang ditugaskan malakul maut. Orang yang mengalami maut disebut mayyit, ada tasdidnya. Mayyit begini. Ya. Quran surah 39 ayat ke-30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau Muhammad sekalipun status pun nabi, rasul terhormat, tetap engkau pun akan mengalami proses maut. Engkau akan meninggal. Wa innahum mayyitun, dan selainmu juga sama. Ya, yang bukan nabi, bukan rasul, mereka pun meninggal juga. Jadi kita semua yang hidup statusnya sama. CM, calon meninggal ya. Ini ada tasdidnya. Kalau masih tasdid, masih calon, masih kandidat ya. Nah ini, masih hidup, ada tasdidnya. Lafaznya. Kalau sudah meninggal, dicabut ini, ya kalau di ilmu bahasa itu lebih dalam lagi. Tasdidnya dicabut, tetap jadi sukun. Ya, ini bukan utak-atik ya, ini ada ilmunya. Ya. Makanya ngajinya pakai tasrif yang benar, ngaji di TikTok ini. Tak-taka ya taktiku, TikTokan. Ya. Dah sini. Nah ini kalau nanti tasdidnya diambil, meninggal, maka tersisanya sukun, mayitun. Kalau mayit sudah meninggal. Kalau belum meninggal, mayyit. Ini yang mau saya cerita tentang kedalaman. Saya spesialisasinya di sini, di bahasa Arab untuk mengkaji Al-Quran. Makanya disertasi kami di S3 itu kajiannya Quran 30 juz. Ya, di satu tafsir tuh 30 jilid. Nah, ini yang paling menarik begini. Ini ketika diambil jadi sukun. Sukun itu artinya apa? Mati. Betul. Betul, kalau ada sukun mati. Makanya dulu kalau Songgoku kami hapi kolok ada sukun di atasnya mati itu. Sukun itu asalnya dari kata sakinah, tenang. Oh, artinya sukun itu kata sakinah, tenang, baik. Maksudnya apa? Usahakan kalau meninggal pun dalam keadaan tenang, keadaan yang baik. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Jadi tenang, baik. Itu filosofinya. Di bahasa Arab itu setiap harokat ada artinya, Pak. Ada maknanya, Bu. Itu bedanya dengan bahasa lain. Harokat itu ada artinya. Bukan hanya penanda bagaimana dia dibaca. Ada semua. Ya, makna-maknanya, hikmah-hikmahnya itu. Saya kalau ingat sukun tuh ingat dulu diajak teman ke Garut, ada sepuh, begitu tiba kami dimasakin itu sukun. Gitu. Jadi begitu dihidangkan, ini kisah nyata, beliau bilang begini, Ustadz silahkan ini sukunnya masih hangat. Saya bilang, Pak, ini bukan sukun, ini fathah. Ah, oh gitu ya. Kalau sukun itu masih di atas bulan. Begitu dia tuh ke bawah, kasroh. Ya. Bapak goreng buka-buka ini fathah. Ketawa kan, saya kira selesai sampai di situ. Rupanya dia kembali ke dapur, keisinya yang lagi bangun. Dia bilang, Ma, kata Pak Ustadz, ini bukan sukun, ini fathah. Itu kisah nyata ya, Masya Allah. Orangnya mungkin masih nonton juga ini. Ya, nah yang terakhir, ini di luar batas standar. Kutila itu rendah, ada nuansa kecaman di dalamnya. Ya, kecaman menunjukkan sosok yang kalau disebutkan dengan itu akan meninggal juga. Ya, kalau dalam peperangan tuh terbunuh, tewas ini dia itu kutila. Ya, orangnya maktul. Oke? Jadi kalau ada kata itu sudah menunjukkan sesuatu kecaman yang dalam. Balikin ke ayat 17 tadi. Ya. Ini manusia ini, ya, kalau dalam bahasa energi Qur'annya gitu kan, ya. Allah menyampaikan, aku sayangi kamu, aku limpahkan rahmat, aku curahkan yang terbaik untuk hidupmu, aku janjikan penjagaan untukmu, tapi engkau ingkar kepada aku.
Untuk kenal aku saja engkau tidak tergerak untuk itu. Qutilal insanu. Satu kali kamu meninggal juga. Kalau bahasa ininya, kamu mati juga. Gak sadar kamu. Ya. Saya agak susah kalau nyebut kata-kata begitu tuh ya. Tapi intinya ya seperti itu. Qutilal insanu. Kamu sekarang silakan leha-leha. Al-insan disebutkan kurang lebih 67 kali dalam Al-Quran. Menunjukkan manusia dengan sifat aktivitasnya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ayo kamu sekarang mabuk. Kalau diterjemahkan bebas tuh begitu. Kamu sekarang foya-foya, merasa tinggi punya kedudukan, merasa hebat punya harta banyak, kumpulkan lagi, nggak kenal aku, nggak tahu aturan, semua dilanggar, perbuatan kriminal. Besok lusa, tewas juga kamu. Besok juga mati kamu. Besok juga sudah kamu, selesai semuanya. Ya? Ma'akfara. Apa yang menjadikan engkau begitu ingkar itu? Oh, betapa ingkarnya engkau sampai sekarang sehingga merasa hebat. Merasa lebih daripada Tuhan. Padahal engkau pun akan meninggal juga. Jelas. Orang-orang yang tidak ingat Allah dengan nikmat yang begitu besar ketika diberikan kepadanya, maka statusnya rendah di hadapan Allah sampai diwafatkan dalam keadaan yang rendah. Pelajaran besarnya itu maksudnya. Ya. Maka Utbah ketika mengatakan kafartu birabbin najmi, dibalas oleh Allah, qutilal insanu. Ayo sekarang kau merasa hebat. Punya jabatan, punya kedudukan, bapakmu hebat. Karena Abu Lahab kan merasa hebat. Ya, engkau merasa bapakmu hebat, engkau pun punya kedudukan. Kau merasa orang kaya, nikmati sekarang, besok selesai kamu, tewas kamu. Rasakan nanti. Ma'akfarah. Apa yang menjadikan engkau bisa berkata seperti itu? Ya. Maka kalau yakin kita akan meninggal, persiapkan. Karena asalnya kematian itu terhormat. Jangan menghilangkan kehormatan itu dengan merendahkan diri kita saat hidup. Sehingga direndahkan ketika wafat, dalam keadaan yang sangat tidak mulia. Ya, sekarang bisa dilihat Pak Ibu lewat YouTube kejadian-kejadian tuh. Ya, tiba-tiba orang yang menghina Quran di parlemennya, lisannya keluar, meninggal dalam keadaan lisannya keluar itu. Ya, ada yang demikian. Jadi kalau sudah ditampakkan dengan mata kita terlihat, belum beriman, belum dekat pada Allah juga, dengan cara apa lagi kemudian kita mesti diingatkan.